Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia, apa kabar semua kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita hari ini alhamdulillah bisa bertatap wajah kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh manfaat yang maksimal. Anak-anak, pada pagi hari ini kita sampai pada pembelajaran tentang sholat. Adapun tujuan pembelajaran adalah agar siswa-siswi memahami dan mampu menunjukkan makna dan contoh sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Anak-anak yang berbahagia, sholat secara bahasa itu berartikan doa, berartikan memohon. As-sholah hiya du'a, sholat adalah doa secara bahasa. Adapun secara istilah atau pengertian dari sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian dari sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ingat ya, pasti kalian tentunya masih ingat bahwa rukun Islam itu ada 5 dan sholat adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan tiang agama. Demikian Nabi Muhammad SAW menegaskan, man aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sejatinya dia menegakkan agama. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa di akhirat kelak pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwa di akhirat amal perbuatan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, jika sholatnya bagus, maka insya Allah amal-amal yang lain juga baik. Dan ini memang cocok dan sesuai dengan fungsi dan manfaat sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan bisa mencegah perbuatan munkar. Karenanya manakala kamu sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya benar, maka insya Allah perbuatanmu akan benar, ucapanmu akan benar, lidahmu, tanganmu, anggota badanmu akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Makanya anak-anak yang berbahagia sangat penting sejak dini mengenal, memahami, mengkaji dan mengamalkan secara baik sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kamu masih kecil, jangan lupa setiap hari harus sholat. Biasakanlah sholat.
Sehingga ketika dewasa kamu sudah merasa enak, kamu sudah kecanduan dengan ibadah sholat. Sehingga kalau tidak sholat terasa tidak enak, terasa ada yang hilang, terasa ada yang kurang. Makanya berlatihlah setiap hari sholat 5 waktu. Lebih-lebih baik lagi manakala kamu melakukannya dengan sholat berjamaah, baik dalam rumah beserta ayah ibumu maupun dengan lingkungan di musola atau di masjid-masjid. Melaksanakan sholat merupakan bukti bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud bahwa kita mengagungkan, mensucikan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkanlah sholat kita itu sebagai dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, pertemuannya seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya manfaatkanlah buat berdoa, buat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah buat mengeluh, manfaatkanlah buat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul bisa memaknai, bisa meresapi, dan bisa melakukan sholat secara baik dan secara khusyuk, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar sholat kita diterima, maka kita juga perlu mempelajari tata cara sholat yang baik dan benar secara fikih atau secara hukum Islam. Insya Allah nanti dalam pembelajaran berikutnya ada session khusus, ada pembelajaran khusus yang akan mengkaji tentang tata cara sholat, terutama sholat 5 waktu. Anak-anak yang berbahagia, baiklah kita akan lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lembar kerja siswa. Silakan kalian nanti dikerjakan, dan berikut adalah lembar kerjanya, terdiri dari insya Allah bisa berupa pernyataan-pernyataan yang kamu diminta untuk menceklis pilihan-pilihannya, yaitu antara iya dan tidak. Nah, silakan sekarang diperhatikan dan dibaca serta diamati baik-baik. Saya akan membaca dan nanti kamu kerjakan dalam bukumu. Yang pertama, ini adalah insya Allah aku bisa. Berilah tanda checklist pada kolom iya atau tidak. Ada 7 nomor, ada uraian, ada kolom checklist iya atau tidak. Nomor 1, aku meyakini sholat merupakan tiang agama. 2, aku mengerjakan sholat sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, aku meyakini bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. 4, melakukan sholat hatiku merasa tentram. 5, melaksanakan sholat berarti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, melaksanakan sholat berarti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, orang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Kemudian berikutnya adalah lembar kerja berikutnya, ayo berlatih. Ada 5 soal. 1, kata sholat artinya titik-titik. 2, pengertian sholat adalah titik-titik.
3. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan titik-titik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Melaksanakan sholat berarti memohon titik-titik kepada Allah. 5. Sholat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. Demikian, ada 2 lembar kerja, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak yang berbahagia, saya kira pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran berikutnya masih tentang seputar sholat. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dan dimengerti, dan yang paling penting bisa diamalkan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.